pagi teman-teman, nama saya Minar. Di sini saya akan menerangkan materi tentang globalisasi. Mungkin globalisasi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga teman-teman ya. Baiklah, sebelum itu saya ingin menanyakan kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja meskipun pada saat sekarang ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak mengurangi niat baik kita untuk melakukan aktivitas kita. Dengan mengikuti anjuran dari pemerintah agar kita di rumah saja, itu dapat membantu kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi, yaitu globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, dan budaya. Jadi, semua aspek itu tunggal, dia menyatu menjadi satu. Kemudian, ada juga globalisasi menurut para ahli, yaitu pertama menurut Cochrane dan Payne, menggambarkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia sebagai berikut, yaitu obat-obatan terlarang, kejahatan, penyakit, gagasan, gambar-gambar, berita, informasi, hiburan, polusi, berita, dan uang bergerak di seluruh dunia. Menurut Cochrane dan Payne, yang dimaksud globalisasi yakni munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Jadi memang menurut para ahli pun globalisasi itu proses mendunia, yaitu semua aspek-aspek bidang kehidupan di dunia itu dia menjadi satu ketergantungan. Kemudian ada juga menurut Giddens dan Drucker. Globalisasi menurut Giddens adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Ahli lain yaitu Waters, Albrow, Cantor, dan Paki, menurut Malcolm Waters, globalisasi dapat dilihat melalui 3 dimensi, yaitu dimensi politik, ekonomi, dan kultur atau budaya. Berarti intinya satu, bahwa globalisasi itu proses mendunia, proses penyatuan, bukan penyatuan ya, tapi proses dunia itu menjadi tunggal, menjadi satu. Lanjut kepada ciri-ciri globalisasi. Robin Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, di sini seperti contohnya kayak gini. Kalau dulu kita untuk berpergian itu lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Ibaratnya saja misalkan dari Padang mau pergi ke Jawa atau mau ke Papua atau mau ke luar negeri itu susah. Tapi sekarang semuanya menjadi mudah dengan adanya alat transportasi yang bisa membuat waktu kita tuh lebih efektif digunakan. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat pertumbuhan perdagangan. Misalnya kayak Indonesia sama Cina. Indonesia mengimpor apa ke Cina dan Cina juga mengimpor ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek-aspek ekonomi, lingkungan, permasalahan lazim seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional,
dan terorisme internasional. Apalagi sekarang Presiden sudah menetapkan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yang sebelumnya kita sudah diimbau untuk di rumah saja, kemudian social distancing atau yang lebih dekatnya yaitu physical distancing, maka itu merupakan cara-cara yang diterapkan kemudian oleh presiden kita agar pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir hingga tidak ada lagi korban, tidak ada lagi korban, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh belahan dunia. Bisa dilihat cuplikan dari Bapak Presiden kita yaitu ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Baik, itu cuplikan dari presiden kita tadi yaitu mengenai PSBB. Kemudian materi selanjutnya yaitu dampak globalisasi pada komunitas lokal. Globalisasi itu berdampak kepada banyak hal ya. Yang pertama, komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat arus globalisasi. Jadi pengetahuan, terus komunikasi itu kan bisa lewat teknologi juga ya. Pengetahuan juga bisa lewat teknologi, itu bisa mempercepat arus globalisasi. Kita sudah merasakan itu kan. Kita bisa menerima informasi dengan cepat sekarang ini dengan menggunakan gadget dengan mudah. Kemudian perjalanan. Pada era globalisasi ini banyak pilihan angkutan untuk melakukan perjalanan. Di Indonesia terdapat angkutan darat, laut, dan udara. Berkaitan dengan tingkat kegiatan masyarakat yang semakin sibuk, seseorang akan mengutamakan perjalanan yang cepat, praktis, aman, dan murah. Dengan demikian akan mempercepat mobilitas mereka di era globalisasi ini. Seperti
seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan itu dengan praktis, aman, dan murah serta cepat. Jadi kita tidak seperti dulu lagi susah kemana-mana, mau pergi susah. Sekarang tidak, semuanya sudah dimudahkan. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam suatu kehidupan bersama. Globalisasi mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Gaya hidup tradisional pada era globalisasi menjadi ditinggalkan, masyarakat beralih ke gaya hidup yang modern. Ya, memang kalau kita lihat gaya hidup semakin dengan berkembangnya zaman, maka gaya hidup kita terdahulu itu ditinggalkan dan mengikuti gaya hidup seperti yang dibilang sekarang ini yang lebih kekinian. Kemudian yang keempat, tradisi. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat. Tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Era globalisasi berpengaruh pada perubahan tradisi. Ya, ini memang sangat nampak, apalagi seperti pada tradisi atau ya tradisi pada suku Minangkabau, beberapa katanya sudah sedikit banyak sudah mengalami perubahan. Misalnya seperti cincin yang dipasang waktu menikah itu sudah tidak lagi benar-benar ditancapkan di rambut, sekarang sudah mengalami perubahan. Terus dulu pas anak-anak masih kecil, apalagi anak-anak laki-laki, biasanya mereka akan bermainnya itu di surau, tapi sekarang sudah tidak lagi karena itu tadi tradisi sudah mengalami perubahan, sedikit banyak sudah mengalami perubahan karena adanya arus globalisasi. Selanjutnya yaitu permasalahan sosial akibat perubahan sosial. Jadi setelah adanya globalisasi itu muncul permasalahan sosial. Dampak yang kita rasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan. Permasalahan ini juga muncul karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Jadi sebenarnya globalisasi ini bisa berdampak negatif serta ada juga positifnya. Mungkin negatifnya seperti ini, ketidaksiapan masyarakat itu seperti cultural shock. Jadi mereka belum siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi itu. Misalnya seperti yang paling membuat masyarakat itu tidak siap, yaitu pada perubahan teknologi. Sekarang semakin canggih, sedangkan masyarakat itu mereka belum siap menerima perubahan itu. Baiklah, di sini permasalahan sosialnya yang pertama yaitu urbanisasi. Globalisasi melahirkan kembali industrialisasi dalam bentuk yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Lihat saja banyaknya perusahaan asing yang ada di Indonesia mulai bermunculan. Perusahaan-perusahaan ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Muncullah urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Akibat adanya urbanisasi, kota mengalami kepadatan penduduk. Seperti itulah banyak di sekitar kita kan. Karena adanya suatu perusahaan, berbondong-bondonglah orang dari desa untuk mencari kerja ke kota, atau memang mereka ada
perpindahan tugas dari desa ke kota seperti itu, sehingga kota yang memang, apalagi yang memang penduduknya sudah banyak, itu menjadi lebih padat penduduk. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Jadi penduduk selalu bertambah, sedangkan pendapatan kita itu tidak bertambah. Jadi oleh karena itu terjadi kesenjangan. Yang kedua, ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Kan banyak daerah ini dia terlihat seperti megah sekali, seperti daerah yang pembangunannya yang memang sudah maju, sedangkan di daerahnya tidak. Misalkan antara di Jakarta dengan di Papua, kan terlihat di sana seperti tidak merata. Kemudian yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. Yang keempat, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha bermodal besar. Yang kelima, investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal. Kemudian yang selanjutnya ada pencemaran lingkungan alam. Masyarakat yang melakukan pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan perbaikan lingkungan alamnya. Dengan kecanggihan teknologi era globalisasi, manusia cenderung ingin menguasai alam. Makanya di beberapa tempat di Indonesia, apalagi yang memang sudah seperti PT-PT atau apa, itu kan kurang melakukan. Mereka sudah terlalu mengeksploitasi alam. Mereka lupa untuk mengembalikan alam itu supaya tidak terlalu rakus dalam mengambil pundi-pundi yang ada pada alam. Globalisasi pada akhirnya memiliki dampak yang besar bagi setiap masyarakat, bagi setiap individu. Itu sangat mereka rasakan, sangat kita rasakan. Seperti yang marak sekarang, COVID-19, ekonomi sangat terganggu karena itu. Bukan hanya ekonomi, tidak hanya ekonomi, namun beberapa bidang-bidang kehidupan sudah sangat terganggu karena COVID-19 ini. Seperti contohnya di bidang ekonomi itu kita semua merasakan itu. Kita semua merasakan bahwa karena COVID-19 ini kita seperti merasakan kesulitan lah karena ekonomi yang terganggu. Seperti di bidang-bidang seperti startup, mereka itu sangat mengalami kerugian, apalagi seperti bidang-bidang penerbangan, seperti contohnya berikut ini.
Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa Anda lampirkan nanti di kolom komentar kolom pertanyaan di Instagram akan saya buat. Itu saja, sekian dan terima kasih. Stay safe ya.